Oke, selamat pagi semuanya. Kita memasuki pertemuan ke-12 perkuliahan kita. Di pertemuan ke-12 ini kita membahas ekonomi sumber daya tidak terbarukan. Jadi kita lebih banyak bicara ya aspek ketidakterbarukannya dan juga aspek kelangkaannya. Pokok bahasanya ada dua ya, jadi peran sumber daya tidak terbarukan dan alokasi sumber daya tidak terbarukan. Pertama ya, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari sumber daya alam tidak terbarukan. Kayak HP kita, laptop yang sekarang kita pakai kuliah, ini kan bahannya ada dari plastik ya. Plastik itu asalnya dari minyak bumi. Jadi kalau minyak bumi habis ya plastik ya habis gitu. Kita cuma bisa tinggal mendaur ulang apa yang tersisa. Kemudian emas, kalau nggak salah di prosesor itu juga ada emas ya, tembaga ya buat PCB-nya dan lain-lain. Nah, jadi ya kita hampir seluruh aspek kehidupan kita ya tidak terlepas dari sumber daya tidak terbarukan. Nah, peran mineral dan minyak bagi perekonomian Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara 10 terbesar di dunia dalam produksi emas dengan kontribusi 3% dari 210 miliar dolar perdagangan emas dunia. Jadi 3% dari perdagangan emas dunia itu berasal dari Indonesia. Timah dari Bangka Belitung 100% merupakan komoditas yang diekspor untuk Foxconn. Ini data Bloomberg tahun 2011. Indonesia masuk menjadi eksportir batubara terbesar dunia. Pada tahun 2020, sektor pertambangan berkontribusi 6,4% terhadap PDB Indonesia. Variasi kontribusi setiap daerah berbeda tergantung pada tambang yang dihasilkan. Nah, secara nasional kontribusi pertambangan ini memang mengalami penurunan dari 10,5% terhadap PDB pada tahun 2010 karena dampak regulasi larangan ekspor bahan mentah dan bea ekspor bahan mineral. Jadi memang ada larangan ekspor bahan mentah, sehingga secara teknis seharusnya memang sektor pertambangan kontribusinya turun, tapi barang olahan seharusnya ikut naik. Nah, dan juga selain adanya larangan juga ada bea ekspor bahan mineral. Nah, ini perkembangan produksi hasil tambang Indonesia tahun 2001 sampai 2019, kita lihat batu bara ini sangat melejit ya. Ya memang pertumbuhan energi dunia sangat tinggi. Kemudian juga nikel ini juga mulai tahun 2012 lah mulai agak naik ya. Tapi konstan naiknya itu di tahun 2015. Kalau sisanya ini kita tidak benar-benar tahu sebenarnya ini apakah stagnan atau karena apakah memang stagnan atau sebenarnya nggak stagnan, tapi karena grafik batu bara ini terlalu outlier bisa dibilang begitu, sehingga yang lain bisa jadi kelihatan datar, padahal bisa jadi ya kalau batu bara ini kita singkirkan dari grafik, nikel kita singkirkan dari grafik, mungkin grafiknya nggak kelihatan begini-begini amat ya. Nah, dampak dampak positif dari pertambangan ini ada 4. Pertama, injeksi ekonomi lokal ya dari kontrak-kontrak supplier yang berkisar 20-30% dari nilai ekonomi tambang ya. Tapi ini juga dengan asumsi kalau memang suppliernya ngambil barang dari ekonomi lokal. Kalau suppliernya orang dari Jakarta dan sekitarnya misalnya, kemudian juga barangnya ternyata kiriman dari Jakarta dan sekitarnya, tentu ya kontrak-kontrak supplier ini mungkin tidak terlalu benar-benar dirasakan. Kemudian apalagi memang ya sektor pertambangan ini sektor yang cukup ini ya sensitif ya, sehingga kontrak supplier ini ya begitulah begitu. Nah, kemudian kita lanjut ya, serapan tenaga kerja lokal sekitar 30-60%. Kemudian belanja pegawai perusahaan yang menimbulkan dampak pengganda atau multiplier effect pada perekonomian lokal ya.
Jadi dengan adanya kawasan pertambangan, ekonomi lokal ya, jadi kayak bisnis laundry ya, mungkin kalau pegawainya laundry, maka ini menimbulkan multiplier efek. Kalau misalnya untuk makan, kemudian belanja di warung terdekat, gitu, apa makan di warung terdekat, atau beli ikan di pasar lokal. Nah, ini bisa menimbulkan multiplier effect pada perekonomian lokal. Dan juga injeksi perusahaan ya dalam bentuk CSR cukup signifikan dalam membantu ya perekonomian setempat ya. Nah, cuma memang ada dampak negatifnya. Pertama, ada implikasi pada lingkungan karena mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi berdampak pada kualitas air, lahan, keanekaragaman hayati, pencemaran udara, debu, asap, dan partikel lainnya, serta pembuangan limbah. Jadi saya pernah ya, dulu waktu masih tugas di perwakilan Sumatera Barat, tentu kalau BPKP kan kantornya cuma ada di ibu kota provinsi ya, di Kota Padang. Kita ada tugas ke Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya itu mungkin ya, kalau saya nggak salah ingat, adalah batas selatan dari Sumatera Barat, berbatasan dengan Jambi. Nah, Kabupaten Dharmasraya ini kaya dengan emas. Bentar, ini ada tetangga, bentar ya. Sandalnya mana ya? Sandalnya di mana ya? Lah, di mana? Ya namanya juga ngajar dari rumah ya, memang begini ya dinamikanya ya. Tapi tenang aja, saya nggak mesen barang, jadi insya Allah nggak ada paket datang ya. Tapi nggak tahu kalau istri saya yang pesan. Oke, kita lanjut ya. Kabupaten Dharmasraya itu kaya dengan emas. Jadi saya ada tugas ke Kabupaten Dharmasraya. Berangkatnya mungkin setengah 6 atau jam 5 gitu dari kantor. Sekitar setengah 12-an lah supir, bukan supir sih, teman kantor ya yang kebetulan nyetir sudah ngantuk ya, setengah 12 ya sudah, kita cari hotel apapun yang terdekat lah ya. Udah cukup dingin, suasana cukup gelap ya, mungkin rada-rada berkabut gitu. Tapi tenang, nggak ada yang pesen sate 100 tusuk ya. Terus kita nginep di hotel terdekat. Ya sudah, kita tidur ya, wudhu, sholat gitu paginya. Nah, jadi ya oke, awalnya sih oke gitu. Begitu ya pagi sholat subuh, mandi oke gitu. Begitu udah rada terang, kita baru nyadar gitu. Ternyata air di hotelnya itu parah sekali. Itu mungkin separah-parahnya air yang pernah saya lihat ya, pencemaran terburuk yang pernah saya lihat.
termasuk mungkin saya nggak usah nyebut nama pantainya deh, ya kalian tahu lah pantai mana gitu yang kalau kita lihat kok kayaknya airnya campur oli gitu ya, tapi itu masih mending gitu. Ini air ini warnanya coklatnya tuh bukan coklat alami ya, tapi kayak coklat kayak berminyak-minyak begitu, tapi minyaknya ini cukup banyak ya, sungguh sangat menjijikkan sih. Apa namanya, ya itulah gitu. Jadi karena kan Kabupaten Darmasraya itu kan apa ya, ada tambangnya tambang kecil-kecil. Setahu saya itu dalam pemrosesan, jadi misalnya ngambil pasir nih, itu dicampur dengan merkuri. Nah, merkuri ini kan tujuannya kalau saya nggak salah untuk memudahkan memisahkan emas atau gimana gitu ya. Nah, tentu habis dibersihkan gitu kan nggak pakai bunker, nggak pakai apa, nggak pakai ditampung terus diproses, enggak lah, langsung buang ke sungai. Nah, jadi kebayang lah gitu. Jadi campuran merkurinya seperti apa gitu. Nah, tentu tentu nah inilah ini yang implikasi ya. Jadi apa namanya? Ya demi emas ya kualitas air ini sangat menurun ya. Dan itu ada implikasi, misalnya bisa jadi kesuburan tanah mungkin di sekitarnya menurun, mungkin untuk bikin tambak perairan darat susah karena kan airnya seperti itu. Bisa jadi itu kan kemudian masuk ke laut sehingga nelayannya mungkin melaut harus cukup jauh untuk dapat ikan dalam jumlah yang masuk akal secara finansial. Nah, ini apa namanya? Ini yang poin 3 masuk di situ ya, perubahan aktivitas ekonomi di hilir ya, seperti pertanian, perikanan, dan juga ya rusaknya sumber daya alam sebagai sumber budaya dan keindahan. Tentu ya kalau mau mengundang turis agak susah ya kalau misalnya airnya seperti itu. Nah, biaya lingkungan dari kegiatan pertambangan, jadi misalnya tumpahan tailing satu perusahaan tambang membutuhkan biaya 100 juta US dollar untuk pembersihan dan kompensasi ya, di luar biaya kerugian atas hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem ya. McMahon dan et al. Ya tahun 2000. Saya nggak tahu apakah ini Vince McMahon atau bukan ya. Yang jelas yang neliti ini McMahon lah gitu. Kemudian implikasi pada biaya kesehatan masyarakat cukup besar. Tentu ya apa namanya, kalau masyarakatnya sadar gitu. Jadi kalau masyarakatnya sadar, maka implikasi pada biaya kesehatan ini cukup besar karena kemudian kan kalau ada kerusakan-kerusakan seperti ini, kemudian masyarakat mungkin kalau cuman gatal-gatal jelas gak nyaman lah ya. Tapi kalau cuman gatal-gatal ya bukan cuma sih, ya tetap aja nggak nyaman. Tapi kadang ada implikasi seperti mungkin paru-paru, ginjal, hati gitu. Nah ini yang berbahaya. Cuma seringkali ya karena masyarakatnya mungkin nggak punya cukup biaya untuk berobat, kemudian mungkin fasilitas kesehatannya kurang, maka implikasi pada biaya kesehatan ini kadang tidak terlalu terhitung ya, karena yang nggak ada hitungannya, nggak ada billingnya, orang mereka nggak bisa ke dokter. Kemudian juga ada implikasi pada perubahan iklim secara global. Kita lanjut, sumber energi minyak bumi dan gas. Jadi minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang mendominasi konsumsi Indonesia. Konsumsi energi Indonesia, kita menempati urutan ke-24 produsen minyak dunia dengan produksi 825.000 barel per hari. Untuk produksi gas kita menduduki peringkat 10 dunia ya. Ini data dari PricewaterhouseCoopers tahun 2014. Produksi minyak mentah Indonesia cenderung mengalami tren menurun sejak tahun 90, bahkan selama 10 tahun terakhir minyak bumi Indonesia turun hampir 22%, namun konsumsi selalu meningkat. Jadi produksi minyak bumi Indonesia 10 tahun terakhir ini turun 22%, tapi ya konsumsi kita selalu meningkat. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat minyak bumi kelihatan ya trennya turun begitu. Kalau gas alam memang sekilas nampaknya naik turun ya, tapi kalau kita misalnya membuat
trend line ya atau garis tren, ini kita bisa melihat ini trennya ini sepertinya menurun ya. Jadi kita juga tetap harus hati-hati meskipun kita masih produsen gas ke-10 di dunia. Pada tahun 80 sampai 90-an, kontribusi minyak bumi dan gas terhadap penerimaan negara mencapai 40%, namun saat ini kontribusi tersebut pada kisaran 13%. Isu sentral penggunaan BBM adalah dampak terhadap perubahan iklim berupa CO2 ya, yang cenderung meningkat secara global. Alasan ini yang mendorong negara-negara dunia untuk mengembangkan energi terbarukan dengan mengurangi konsumsi BBM. Jadi ini memang ada dua versi cerita. Versi cerita pertama tentu negara-negara dunia mengembangkan energi terbarukan ya untuk mengurangi konsumsi BBM dengan tujuan untuk untuk mengurangi emisi CO2 secara global. Tapi sebenarnya juga ada cerita lain. Tahun 70-an Israel dan Arab berperang. Secara teknis tentu Israel harusnya kan kalah ya dari negara-negara Arab, tapi masalahnya meskipun Israel negara kecil dan masih baru, tapi backingannya kan kuat. Ya ibaratnya anak bayi, tapi backingannya McGregor gitu. Ya siapa yang berani ngelawan? Dia sih memang anak bayi, tapi yang di belakang McGregor ya. Nah, akhirnya negara-negara Arab ini pada kalah perang ya dengan Israel. Terus, wah kalau kita nggak bisa menang perang, ya kita perang secara perdagangan gitu. Maka pada waktu itu negara-negara Arab membuat OPEC. Setelah OPEC itu jadi, kemudian OPEC ya, saya agak lupa entah, ya seingat saya kayaknya OPEC. Kemudian setelah itu kan mereka jadi kartel, mereka mengembargo Amerika dari hasil minyak bumi gitu. Jadi Amerika diembargo. Itu kemudian mengakibatkan krisis di Amerika ya, orang pada antri di SPBU, ekonomi mandek. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik penyadaran Amerika ya bahwa wah kita nggak bisa begini terus nih. Kalau begini terus kita dikerjain namanya. Akhirnya kemudian mereka mengembangkan konsumsi energi terbarukan, salah satunya untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap negara-negara Arab supaya mereka keamanan negara mereka terjaga. Tentu selain itu juga kemudian mereka akhirnya menyadari oh kita berarti perlu koalisi nih dengan negara-negara Arab. Negara-negara Arab nggak bisa kita pandang remeh lagi sebagai negara penggembala unta gitu. Tapi mereka juga sudah memainkan posisi penting. Bosnya siapa nih? Oh Arab Saudi. Maka Arab Saudi ya dan banyak negara-negara Timur Tengah kemudian dijadikan koalisi. Nah inilah ini ada dua versi cerita. Jadi versi cerita pertama tentu ya versi yang baik-baik ya, versi baik-baik. Kita peduli dengan iklim global, tapi sebenarnya ada versi lain bahwa ada keamanan negara yang terganggu kalau mereka bergantung kepada BBM. Nah, kita lanjut Dutch disease ya. Ini kalau nggak salah kita sudah bahas di mungkin pertemuan kedua ya, tapi kita ulangi lagi. Jadi Dutch disease ini istilahnya diperkenalkan oleh ekonom Inggris yang bernama Richard Oty pada tahun 93. Ini merujuk pada negara-negara yang berlimpah sumber daya alamnya, khususnya sumber daya yang tidak terbarukan, namun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dibanding dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Nah, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, konflik yang berlatar belakang politik terkait dengan pemanfaatan SDA. Jadi banyak pihak yang kemudian punya kepentingan dengan pemanfaatan SDA.
Selain kepentingan, ini kalau yang terjadi di negara-negara Afrika ya dan beberapa negara Timur Tengah, konflik politik ini juga disertai dengan kepemilikan senjata. Nah, ini yang kemudian menjadi lebih parah lagi gitu. Kemudian adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat dari sumber daya alam. Jadi pertama kadang yang kaya sumber daya alam siapa, yang mengeruk siapa, terus keuntungannya yang menikmati siapa. Nah, ini ada ketimpangan seperti itu. Ada orang yang sudah ada misalnya masyarakat yang sudah berabad-abad mendiami sebuah lokasi, begitu ternyata ditemukan dia kaya sumber daya alam tertentu, tiba-tiba lahannya disita. Nah, masyarakat sekitar mungkin ya kalaupun dapat nggak seberapa. Nah, ini ada ketimpangan seperti itu. Kemudian adanya perilaku pemburu rente, yaitu perilaku yang menggambarkan pihak yang memanfaatkan atau mencari keuntungan karena memiliki privilege atas akses terhadap sumber daya alam dan pasar. Bentar ya. Oke, sebentar. Masuk, Bu. Kita tunggu, siapa tahu nanti ada paket lagi datang ya. Sepertinya mungkin nanti ada paket. Kita lanjut ya. Habis paket tambah tukang bakso. Kita lanjut ya. Perilaku pemburu rente ya. Jadi perilaku yang menggambarkan pihak yang memanfaatkan atau mencari keuntungan karena memiliki privilege atas akses terhadap sumber daya alam dan pasar. Jadi rent ya, rente ini kan dari kata rent ya. Rent itu kan adalah istilahnya itu kemampuan kita mengekstrak manfaat karena kita punya privilege. Privilege itu bisa dalam bentuk hak kepemilikan. Ya, kalau hak kepemilikan ini cenderung legal ya, atau hak kepemilikan yang sifatnya ilegal. Dalam artian ya secara legal ini harusnya bukan hak milik dia, tapi karena dia punya privilege seperti mungkin dekat dengan penguasa, atau mungkin ya dekat dengan aparat penegak hukum misalnya ya, kemudian meskipun ini seharusnya bukan jadi milik dia, misalnya kalau dilelang di tender bukan dia pemenangnya, tapi akhirnya dia yang menang dengan harga tentu di atas normal. Nah, ini yang namanya perilaku pemburu rente ya, atau rent hunter ya. Jadi orang-orang yang mencari privilege, kemudian setelah mendapatkan privilege itu mereka berusaha mengekstrak rent di atas normal. Ini tentu ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang keempat adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Nah, Dutch disease ini menggambarkan pertumbuhan penerimaan yang tinggi dari sumber daya tidak terbarukan dan menimbulkan dampak negatif pada sektor perekonomian lainnya. Misalnya pada saat Belanda menemukan gas pada tahun 60-an yang memicu lonjakan ekonomi, namun pada akhirnya berimbas pada penerimaan dari produk pertanian yang tidak kompetitif di pasar dunia. Sederhananya gini, jadi tahun 60-an Belanda menemukan gas, kemudian memicu lonjakan ekonomi. Ya, penerimaan keuntungan dari ya lonjakan ekonomi ini kan punya dua imbas ya. Imbas yang pertama imbas dari dalam negeri. Ketika ekonomi mengalami lonjakan, maka kan istilahnya tuh gini, kalau kamu kerja di sektor minyak, keuntunganmu meningkat sehingga gajimu meningkat, maka nanti pada akhirnya itu akan mendorong pekerjaan-pekerjaan lain juga gajinya ikut naik. Karena kalau enggak nanti orang pada rame-rame kerja di minyak gitu kan. Nah, itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya misalnya bayaran orang yang kerja di gaji orang yang kerja di restoran cepat saji akan naik. Gaji termasuk kalau saya nggak salah itu pernah ada perbandingan harga burger sebuah produsen sebuah franchise burger yang sangat terkenal ya,
franchise fast food terkenal itu ya di negara Skandinavia itu yang paling mahal gitu, ada indeksnya itu yang paling mahal gitu. Nah ini jadi konsepnya ya kalau gaji di tambang naik maka gaji pekerja sektor lain naik, termasuk tuntutan keuntungan dari sektor pertanian juga naik. Ini dengan asumsi tentu kalau ada ekonominya mendukung. Kalau ekonominya nggak mendukung, ya cuman migas aja yang naik, yang lain tetap aja nggak naik-naik. Jadi ada ketimpangan ekonomi gitu. Tapi kalau sistemnya mendukung, satu aspek naik, yang lain ikut terdorong naik. Nah, ketika yang lain terdorong naik, maka produk-produk selain gas ini kan juga tuntutan keuntungannya kan naik ya. Pertanian juga, petani kan ikut naik gitu tuntutan keuntungannya. Nah, ini yang mengakibatkan pertama dari sisi dalam negeri, dari aspek dalam negerinya saja itu mengakibatkan kenaikan produk mereka. Yang kedua, ketika gas ini dijual ke luar negeri, dolar kan masuk ya, maka kan nilai tukar mereka naik. Nah, nilai tukar mereka naik mengakibatkan dari segi mata uang saja, ketika mata uang mereka naik, maka otomatis bahkan seandainya pun harga pertanian dalam negerinya itu nggak naik, secara internasional kan naik. Nah, jadi naiknya double gitu, dalam negeri naik, ditambah dari efek kurs naik. Nah ini yang mengakibatkan produk pertanian mereka tidak kompetitif di pasar dunia. Nah, cuman tidak melulu sih ya negara kemudian kaya sumber daya alam kemudian menjadi miskin gitu. Karena yang kaya sumber daya alam itu kan sebenarnya bukan cuma Indonesia. Australia itu juga mereka kaya dengan tambang dan ekonominya juga cukup banyak karena tambang ya. Mineral-mineral langka itu banyak di Australia. Negara-negara Skandinavia itu sebenarnya ekonominya juga berasal dari minyak. Cuma bedanya apa yang mereka lakukan dengan uang hasil minyak tersebut. Pertama, mereka membenahi pendidikan, sehingga akhirnya mereka punya teknologi banyak yang berasal dari sana ya. Jadi kayak teknologi kayak smartphone, teknologi telekomunikasi kayak Siemens, Nokia itu kan awal-awal kan justru banyak dari Skandinavia ya. Saya agak lupa Bluetooth itu apakah konsorsiumnya juga termasuk dari Skandinavia, saya agak lupa. Selain itu seperti kalau nggak salah mungkin Norwegia, mereka bikin sovereign wealth fund ya atau SWF. Nah SWF-nya ini konsisten gitu dalam artian ini tujuannya buat cari profit nih. Tapi cari profit ya intinya tujuannya cari profit sehingga ketika tambang minyaknya habis, SWF ini jadi tambang minyak baru. Jadi ketika tambang minyaknya habis, SWF ini menggantikan peran tambang minyak tadi dalam menghasilkan uang untuk mereka. Termasuk SWF ini kemudian dipakai untuk berinvestasi untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam artian tolong dong kalau kamu mau dapat investasi dari kami ya pakai SWF kami ya produksimu ramah lingkungan. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak melulu juga sih negara maju kemudian miskin sumber daya alam, enggak juga. Amerika Serikat juga kaya sumber daya alam. Kemudian kita lanjutkan ya, alokasi sumber daya alam tidak terbarukan. Pertama, prinsip utama ekonomi sumber daya alam tidak terbarukan adalah alokasi atau ekstraksi stok yang terbatas pada periode tertentu secara optimal. Alokasi optimal ini ditentukan secara terbatas, alokasi optimal ini ditentukan karena terbatasnya cadangan sumber daya alam dan biaya ekstraksi. Jika alokasi tidak dilakukan secara optimal, misalnya diambil terlalu cepat, suplai melimpah, harga turun ya. Dampaknya suplai pada masa mendatang akan berkurang karena stok menurun menyebabkan harga menjadi tinggi. Jadi intinya gini, kalau sumber daya alam ini kan yang tidak terbarukan kan tidak langsung kita eksekusi tahun itu ya. Kita punya pilihan tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Kalau kita alokasinya terlalu cepat sekarang, ngambil terlalu cepat sekarang, maka harga akan jatuh. Sehingga
harganya jatuh, kadang bukan berarti total revenue-nya turun ya. Total revenue-nya bisa jadi tetap naik, tapi naiknya cuma sedikit. Nah, itu kalau jatuh. Sementara kalau kita tunda, memang kita dapat harga lebih bagus, harga lebih mahal, tapi kita kehilangan kesempatan. Kalau kita tarik sekarang kan bisa kita investasikan ke sektor lain. Jadi gimana yang paling efisien? Nah, pilihan ekstraksi saat ini atau masa mendatang disebut aspek intertemporal ya, atau efisiensi dinamik dari sumber daya alam tidak terbarukan, dikembangkan oleh L.C. Gray dan diteruskan oleh Harold Hotelling. Nah, kedua ekonom ini mengembangkan teori optimal ekstraksi sumber daya secara intertemporal dan dikenal sebagai efisiensi dinamik. Efisiensi dinamik adalah menentukan output yang optimal selama periode waktu tertentu yang memaksimalkan nilai kini manfaat bersih. Ya. Kita langsung bahas aja deh. Nah, kita bahas aja ya. Ya intinya gini. Ini kalau kalian lihat ya, benefit dikurangi cost ini namanya net benefit ya. Nah, kalau kalian melihat tanda sigma ini kan berarti kan net benefit tahun 0 dibagi 1 plus R pangkat 0 ditambah net benefit tahun 1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah net benefit tahun 2 dibagi 1 plus R pangkat 2. Begitu seterusnya sampai capek ya. Tergantung maunya sampai berapa tahun. Ya tergantung sampai berapa lama sumber daya alam itu tersedia. Nah, tentu kalau kita kerjakan seperti ini, ya kita berusaha menyelesaikan permasalahan seperti ini sampai dengan ujian selesai, kerjaan kalian tentu nggak selesai. Kecuali kalau kalian cukup ini ya siapa tahu kalian mungkin punya kemampuan bakat khusus ya bisa mengerjakan seperti ini cukup banyak, kalian bisa menyelesaikan soal dengan selesai. Mungkin mayoritas tidak akan bisa ya, bukan tidak bisa sih, ya cukup menghabiskan waktu ya. Tapi kan sekarang pakai laptop ya, mungkin bisa juga ya kita usulkan begitu. Cuma ini aja kita sederhanakan modelnya jadi 2 periode ya. Ini karena kita mau belajar konseptualnya, jadi kita sederhanakan menjadi 2 periode, sehingga kita cuma punya net benefit tahun 0, jadi tahun ini T0 ya, tahun ini dan tahun depan, T0 dan T1. T0 adalah tahun ini ya, jadi net benefit 0 dibagi 1 plus R pangkat 0 ditambah net benefit tahun 1 dibagi 1 plus R pangkat 1. Ya. Jadi present value-nya, present value-nya adalah net benefit tahun 0 dibagi 1 plus R pangkat 0 ditambah net benefit 1 dibagi 1 plus R pangkat 1. Semua yang pangkat 0 maka jadinya 1 ya. Maka ini net benefit 0 ditambah net benefit 1 dibagi 1 plus R. Jadi seperti ini. Ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami yang ini, slide ini. Kalau ada yang masih belum paham, bilang aja ya. Tenang, kita slide cuma ada 20, jadi saya nggak buru-buru ya kayak minggu kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, alokasi intertemporal adalah alokasi di mana perubahan manfaat bersih saat ini sama dengan perubahan manfaat bersih di masa mendatang. Oke, kita bahas deh. Kita pakai, kita pindah ke OneNote dulu ya. Salah.
Oke, sekarang kita pindah ke OneNote ya. Kalian kalau belum pindah ke OneNote, kalian bilang ya. Oke, sekarang posisi layar ada di OneNote. Kalau kalian belum melihat OneNote, kalian bilang ke saya. Nah, ya kita di OneNote ya sekarang ya. Kita di OneNote. Kita tahu bahwa present value adalah net benefit 0 ditambah net benefit 1 dibagi 1 plus R. Nah, kalau si pengguna si pemilik sumber daya alam itu rasional, maka tentu dia akan mengalokasikan sehingga present value ini adalah maksimum. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu posisi di mana yang memberikan present value maksimum? Kalau rumusnya seperti ini, ya. Nah, misalnya kita punya grafik seperti ini. Kalau dia punya titik maksimum kan bentuknya kurang lebih beginilah ya. Jelek banget ya. Oke, kalau saya bisa gambar bagus, saya udah masuk DKV dulu ya. Kita coba, udahlah beginilah ya, terima aja. Ini anggap aja ini present value. Ya. Maka seperti ini. Titik yang maksimum kan ada di sini. Bagaimana kita mengetahui titik ini nih, ya, titik Q0 ini, ya, sehingga memberikan present value yang maksimum. Nah, kita lihat apa yang ada, apa karakteristik titik ini. Kalau kita menggambar sebuah tangent line atau garis tangan ya, tangent line, maka tangent line ini akan memiliki slope sama dengan 0. Slope itu kemiringan ya. Slope itu ngitungnya delta Y per delta X. Kalau dia lurus sejajar sumbu X begini, maka kan ya kita lihat ini nggak ada apapun gitu. Kita nyari delta X-nya, delta Y nggak ketemu gitu. Maka delta Y-nya 0 karena dia mepet sekali dengan sumbu X ya. Benar-benar sejajar, maka delta Y-nya 0. Sementara delta X-nya sepanjang ini, ya, delta X-nya sepanjang ini sampai nggak habis ke sana, ya, maka 0 dibagi tak terhingga, maka ini sama dengan 0. Jadi titik di mana tangent line ini menghasilkan slope sama dengan 0, maka ini adalah titik di mana present value maksimum. Gimana cara mendapatkan tangent line? Tangent line ini adalah menggambarkan rate of change atau tingkat perubahan. Rate of change itu kan diferensiasi sebuah fungsi, ya. Maka present value itu maksimum ketika present value ini kalau kita turunkan terhadap quantity ya sama dengan 0. Ya. So ini konsepnya dipahami enggak? Kalian kalau masih bingung ngomong aja ya. Jadi ini adalah simbol diferensiasi parsial ya. Kalau misalnya Y sama dengan X kan begini kan plus, ya sudah gini aja misalnya, ini kan variabelnya cuma satu ya, maka ini kan simbolnya dy per dx. Tapi kalau Y ini sama dengan X plus Z plus A plus B, variabelnya lebih dari satu, maka kan kita melakukan diferensiasi parsial. Oh, saya mau menurunkan tapi terhadap aspek A-nya aja deh gitu.
Ya, maka ini tentu kita turunkan hanya untuk variabel A saja. Tergantung kita tertariknya di mana. Alokasi ini kan pengamen. Oke, kita lanjut dulu ya, mumpung belum ke rumah ya. Oke, tergantung kita tertarik apa yang mau kita geser. Karena yang mau kita geser adalah quantity, karena kan kita alokasinya kan yang kita alokasikan kan quantity tahun ini dan quantity tahun depan. Ya. Maka tentu kita diferensiasikan terhadap kuantitinya. Pergeseran terhadap quantity yang mana yang akan memberikan ini sama dengan 0 gitu. Ya. Maka ini kemudian seperti ini ya, NB 0 kita turunkan. Tapi ingat ya, kita turunkan hanya terhadap Q aja ya. Plus net benefit 1 dibagi 1 plus R sama dengan 0 ya. Ini diferensiasi. Ya. Jadi kita turunkan present value, kita diferensiasi terhadap Q sama dengan 0. Itu adalah titik maksimumnya. Maka ini net benefit aksen ditambah net benefit aksen per 1 plus R. Ingat yang kita turunkan aspek Q dan Q itu ada di dalam net benefit ya. In case kalian nggak tahu, net benefit itu adalah total benefit dikurangi total cost, di mana total benefit ini adalah kuantitas ya dikalikan price dikurangi kuantitas dikali average cost ya. Ya. Jadi di dalam net benefit ini kita punya unsur quantity. Nah, oke ya, intinya gitu. Nah, net benefit 0 ini kalau kita aksenkan, net benefit kalau kita turunkan apa sih namanya? Namanya adalah marginal benefit. No. Oh, atau jangan marginal benefit. Marginal benefit ini mungkin nanti akan menyulitkan kalian. Ini kita turun agak bawah ya, karena ini akan sangat panjang ya. Oke, jadi net benefit 0 kita turunkan ditambah net benefit 1 dibagi 1 plus R kita turunkan sama dengan 0. Ini maksimum kalau seperti ini. Nah, net benefit 0 kalau kita turunkan itu jadi yang namanya marginal net benefit 0. Ingat, total benefit kalau diturunkan jadinya marginal benefit. Total cost kalau diturunkan jadinya marginal cost. Maka net benefit kalau kita turunkan jadinya marginal net benefit. Ya. Nah, ini ditambah ini kalau kita turunkan ya division seperti ini, pembagian seperti ini, maka dia menjadi seperti ini ya. Net benefit 1 aksen dikalikan 1 plus R dikurangi, rumusnya tuh gini, kalau F per G kita turunkan ya, maka dia itu F aksen kali G dikurangi FG aksen dibagi G kuadrat ya. Ini kalau saya jelaskan cukup panjang, jadi nggak usah saya jelaskan kenapa seperti itu. Nah, ini berarti dikurangi NB 1 dikalikan 1 plus R aksen dibagi 1 plus R kuadrat. Nah, ini yang agak tricky. Kita tahu NB aksen ini, kita tahu kembali bahwa NB ini adalah ini ya. Kita tahu NB ini adalah seperti ini. Ya. NB adalah Q kali P kali kurangi Q kali AC ini ya. Ya, kalian lihat ini ya. Nah, ini kan kita punya dua macam Q ya.
ada Q0, ada Q1 ya. Nah, ini misalnya stoknya kan konstan ya. Kita sebut aja C. C ini konstan ya. Misalnya konstan ini bisa jadi 100, bisa jadi 300 gitu ya. Oke. Nah, C ini kan sama dengan Q0 plus Q1. Misalnya C-nya 100 ya berarti 100 sama dengan Q0 plus Q1 misalnya gitu. Ini artinya kalau kita samakan jadi itu artinya Q1 sama dengan 100 dikurangi Q0. Ya. Oke. Nah, itu artinya di sisi NB1. NB1 ini kan pakai Q1 ya. Ya sisi NB1 kalau sisi NB0 ini kan dia pakai Q0 karena dia di tahun 0, ya kan? Kalau sisi NB1 kan dia pakainya Q1. Ya, di mana Q1 ini adalah 100 dikurangi Q0. Ya. Ini kita convert ke 100 minus Q0 dulu nih. Gitu. Karena tadi saya keliru, ini harusnya terhadap Q0. Nah, ini tadi saya lupa ngomong di sini Q0. Ya. Ini kan ada minusnya ya. Ya. Maka kita kembali ke rumus ini, kita kembali ke rumus yang ini ya. Maka ini menjadi MNB0 tambah minus MNB1 ya. Karena ini ada minusnya. Ini kalau kalian turunkan minus ini akan bergeser keluar. Jadi dikalikan minus 1. Oke, kalau nanti perlu detailnya saya jelaskan deh gitu ya. Kalau nanti kalian perlu detailnya, kalian nanti bilang aja, nanti saya jelaskan. MNB, oke, ini seperti ini. Kemudian, nah, ini kan diturunkan terhadap Q0. Sementara kan ini yang kita diferensiasi ya, di sisi sini ini kan 1 plus R ya. 1 plus R tidak mengandung unsur Q0, maka dia akan kalau diturunkan jadi 0. Ya, minus NB1 dikalikan 0 dibagi 1 plus R kuadrat. Ya, sama dengan 0. Ya, ini jangan di atas ini saya lupa lagi ini sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Ya. Nah, maka ini menjadi MNB0 diminus MNB1 kali 1 plus R dibagi 1 plus R kuadrat sama dengan 0. Ini coret-coret. Maka kita peroleh MNB0 dikurangi 1/1 plus R kali MNB1 sama dengan 0. Maka present value ini akan maksimum ketika MNB0 sama dengan 1/1 plus R kali MNB1. Ya. Itu sama seperti slide tadi. Ya. Sejauh ini gimana, bisa dipahami atau tidak? Saya kasih waktu kalian untuk memahami dulu ya. Jadi kalau kalian membuka slide-nya, ini kan karena kalau saya harus pindah-pindah slide, ini kan saya harus ngecekin ya. Saya takutnya daripada repot. Jadi kalau kalian lihat rumus intertemporal yang nomor 1 itu asalnya seperti ini. Ya. Jadi intinya kalau kita punya 2 alokasi waktu, net benefit tahun ini dan net benefit tahun depan yang di present value kan, maka total present value ini akan maksimum
ketika titik alokasinya mencapai titik ini, yaitu marginal net benefit tahun 0 sama dengan 1 plus R marginal net benefit tahun 1. Ya. Inti yang mau kita katakan itu ini. Jadi kalau pemilik sumber daya alam itu dia itu orang yang rasional, maka dia akan mengalokasikan ekstraksi pada tahun Q0 sampai pada titik di mana marginal net benefit tahun sampai di titik di mana kalau sudah begini maka dia stop. Kalau marginal net benefit dari tahun 0 ini masih lebih tinggi daripada ini, maka dia mending Q0-nya dia naikkan dulu. Ya, lama-lama kalau sudah ini kan naik tapi naiknya makin pelan, makin kecil. Kalau sudah net benefit ini sudah setara seperti ini, tentu kalau ini semakin naik, ini akan semakin turun ya. Jadi kalau misalnya ini ketinggian nih, apa namanya? Intinya ini akan berhenti alokasinya seperti ini. Ya. Kalau saya agak lupa nih. Intinya gitu. Jadi Q0 ini akan berhenti alokasinya di titik ini. Jadi di titik ini akan menghasilkan marginal net benefit akan sama dengan 1 plus R kali marginal net benefit tahun 1. Jadi kalau misalnya marginal net benefit tahun 0-nya ketinggian nih, maka dia akan meningkatkan alokasi Q0 ini akan naik ya, sehingga lama-lama akan turun. Karena kan harganya semakin turun ya, sehingga marginal net benefit-nya akan semakin turun. Tapi kalau marginal net benefit ini masih tetap lebih tinggi dari MNB1 ya, maka dia akan terus ekstrak untuk tahun 0 sampai ketika akhirnya dia sudah turun. Kalau sudah turun sampai titik kedua ini sama, maka ya sudah dia nggak akan lakukan lagi. Sama juga kalau misalnya tahun satunya MNB-nya tinggi banget, maka Q1-nya kan dia kurangin dong. Mending saya geser ke Q1 gitu. Q0-nya dia kurangin, dia geser ke Q1 banyak-banyak, sehingga lama-lama NMB ini naik ya, karena kan Q0-nya ini semakin turun, maka MNB-nya naik. Sementara di sini MNB-nya turun sampai titik ini impas. Ya. Oke, kalau memang tidak ada yang tanya, kita lanjut. Nah, marginal net benefit ini kan berasal dari price dikurangi marginal cost. Ya, maka price 0 di minus MC 0 sama dengan 1/1 plus R kali P1 minus MC1. Oke, kalau kalian buka slide, itu di sana istilahnya pakai campuran ya. Harga pakai bahasa Inggris pakai P, price, tapi biaya marginal pakai bahasa Indonesia BM. Ini saya samakan aja pakai MC ya. Ini adalah rumus yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Saya baru ingat sebentar, saya baru ingat ini harusnya tadi saya matikan dulu ya. Oke, mungkin kalau video di tempat kalian tadi pecah-pecah, saya minta maaf ya, pas di awal-awal tadi saya lupa matikan ada uploadan. Saya baru ingat ya, tadi saya matikan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada soal. Oke, soalnya misalkan kurva permintaan hasil tambang adalah P sama dengan 40 dikurangi 0,7 Q. Ya. Jumlah biaya total cost adalah 10
Q. Nah, kemudian jumlah stok adalah 60. Itu artinya Q0 plus Q1 sama dengan 60. Discount rate 7%, R 7%. Ya. Oke, pertanyaan pertama, berapakah alokasi Q0 dan Q1 yang optimal? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, berapakah alokasi Q0 dan Q1 yang optimal? Oke. Pertama, kita kan nanti kan ngitung butuh MNB. Ya. Di mana MNB ini kan P dikurangi MC. Sementara kita punyanya TC. Ingat ya, kalian jangan keliru. Ini total cost, kita butuh marginal cost. Jadi gimana caranya? Marginal cost adalah turunan dari total cost. Total cost adalah 10Q. Ya. 10Q kita turunkan terhadap Q, maka ini sama dengan 10. Ya. Total cost-nya 10Q, kalau kita turunkan tentu jadi 10. Oke. Kalau kalian masih bingung, kalian bilang aja ya. Pokoknya kalau kalian ada yang kalian bingung, kalian ngomong aja gitu. Nah, present value maksimum ketika MNB 0 sama dengan 1 plus 1 per 1 plus R kalikan MNB1. MNB ini rumusnya 40. Oh iya, sorry. MNB ini P minus C ya. P0 dikurangi MC0 sama dengan 1 per 1 plus R kali P1 plus minus MC1 ya, price 0 40 minus 0,7 Q ya tadi. Oh ya. 40 minus 0,7 Q. P0 sama dengan 40 minus 0,7 Q0 ya. MC kan tadi 10 ya. Mau 0, mau MC0, mau MC1. MC itu konstan 10. Maka ini minus 10 sama dengan 1 per 1 plus 0,07 dikalikan P1 40 minus 0,7 Q1 dikurangi 10. Oke. Kita lanjut. Ini berarti kita peroleh 30 dikurangi 0,7 Q0 dikalikan 1,07 sama dengan 30 dikurangi 0,7 Q1. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, 1,07 ya. Buka kalkulator dulu. 30 dikalikan 1,07 itu sama dengan 32,1 dikurangi 1,07 kali 0,7. Ya. 0,749. Kita bikin 3 angka di belakang koma aja ya. Kita selesaikan dalam 3 angka di belakang koma. 3 deh daripada 2. 3 aja. Sama dengan 30 dikurangi 0,7 dikalikan. Nah, ingat kita ambil di sini ya.
60 dikurangi Q0. Oke, maka kita peroleh 32,1 sama dengan di minus 0,749 sama dengan 30 dikurangi 0,7 dikalikan 60 adalah 42 ditambah 0,7 Q0 ya. 32,1 dikurangi 0,749 sama dengan minus 12 ya, minus 12 ditambah 0,7 Q0, kita lakukan pertukaran 3 tambah 1 4, 2 tambah 2 4. Ini saya kalau salah hitung kalian koreksi aja ya. 32 tambah 12, 3 tambah 1 4, 2 tambah 2 4, 44,1 sama dengan 1,449 Q0, maka Q0 sama dengan 44,1 kita bagi dengan 1,449, maka ini menjadi 30,435. Ya, 30,435. Bisa satuan kiloliter, ton, juta metrik, juta barel gitu, tergantung. Kebetulan soalnya nggak pakai satuan. Jadi kita peroleh Q0 30,435. Nah, Q1 sama dengan 60 minus Q0 sama dengan 60 minus 30,435, maka sama dengan 60 dikurangi 30,435. 60 dikurangi 30,435, 60 dikurangi 30,435 sama dengan 29,565 ya. Jadi present value akan maksimum jika pada tahun 0 ekstraksi sebanyak 30,435 dan pada tahun 1 ekstraksi sebanyak 29,565 ya. Oke. Gimana sejauh ini, ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke. Sambil diendapkan dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikut, bukan soal yang berikutnya sih, lanjutan berikutnya ya. Jadi kalau kalian buka slide kalian, pertanyaan berikutnya adalah kita diminta untuk mencari P0-nya berapa, P1-nya berapa, dan buat kurva T0 dan T1. Oke, kita lanjut ya.
Saya sarankan kalian sambil nyatet karena ini nggak ada di slide ya. Price 0 adalah tentu apa namanya? Price 0 ini adalah 40 dikurangi 0,7 Q0 ya. 4 sama dengan 40 dikurangi 0,7 dikali 30,435. Ya. Ini sama dengan kita buka kalkulator 0,7 dikalikan 30,435. 0,7 dikalikan 30. 0,7 dikalikan 30,435 kita peroleh ya 40 dikurangi 21,305. Ya, kita bulatkan ya. Seharusnya sih angkanya itu ada 4 angka di belakang 0, tapi kita bulatkan aja ke 3 angka. 30 21,305 dikurangi 40, maka ini menjadi sama dengan 18,695. Ya, saya nggak salah hitung ya, 695. Ya. 10 1 10 1. Oh ya. 10 1 10 1 10 1 10 ya 40. Oke. 18,695. Ini P0. Oke, P1 sama dengan 40 dikurangi 0,7 Q1 sama dengan 40 dikurangi 0,7 dikalikan 29,6565. 29,565. Ya, in case kalian, saya mungkin udah pernah cerita ya, tapi kalau saya ceritakan lagi sih. Kalian kalau kuliah ekonomi ini kerjaan kalian begini. Kalau jawabannya masih pakai angka, kalian bersyukur karena itu mudah dikerjakan. Kalau jawabannya nggak pakai angka, tapi pakai huruf, tapi hurufnya itu bukan huruf yang bisa dibaca pakai bahasa Inggris, nah, atau huruf matematika, ya itu baru deh babak belur deh. Ya kita lanjut ya. 40 dikurangi 0,7, tapi seru loh, kuliah ekonomi itu seru. Gitu. Karena ketika lulus ya cukup puas ya, susahnya setengah mati ya. 0,7 dikalikan 565 ya, 0,7 dikalikan 29,565 ya. 0,7 kali 29,565 ini adalah 20,696. Oke, 0,7 dikalikan 29,565 20,696 ya. Oke, dikurangi 40 19,304. Oke, ini P1 ya. Kita lanjut, kita gambar. Jadi soal berikutnya P0 P1 sudah kejawab seperti ini. Kita lanjutkan. Oke, kurva T0 dan T1 ya. Kurva T0 dan T1 ini sebenarnya maksudnya gimana sih? Gitu. Ini sebenarnya kurva supply dan demand pada periode T0 gitu. Ya, oke, kita perolehkan kurva demand ini ya. Rumusnya kan P sama dengan sekian sekian sekian.
Oke, rumusnya kan P sama dengan 40 dikurangi 0,7 Q ya. Kalau dia berpotongan dengan sumbu Y, maka kan Q-nya kan sama dengan 0 ya. Maka ini 40 dikurangi 0,7 dikalikan 0, maka ini sama dengan 40. Aduh. Oke, kemudian dia dengan sumbu X atau sumbu Q ini dia berpotongan, maka di titik ini P sama dengan 0, ya kan? Maka 0 sama dengan 40 dikurangi 0,7 kali Q, maka 0,7 Q sama dengan 40, Q sama dengan 40 dibagi 0,7. Ini adalah 57,143. Oke, 57,143. 57,143. Oke, ini adalah oh sebentar. Ini P-nya, ini MC-nya. MC kan 10 ya. MC kan konstan 10 ya. Itu 20, ini 10 ya. Ini adalah aduh, jelek banget. Ini adalah MC ya. Maka titik ini adalah Q0. Q0-nya sebentar. Ya. Q0-nya adalah sebentar ya. Pencet apa tadi? Oke, sorry, ini bukan Q0, sorry Q0 bukan di sini. Ini bukan di sini, makanya saya tadi mikir ya. Oke, Q0-nya bukan di sana, Q0 price P0 kan 18,695 ya, 18,695 ya. Ini, nah ini nih P0 nih, ini baru benar. Bismillah ya. Oke, ini price 0 18,695. Jadi kalau kalian melihat grafiknya miring-miring, kesalahan bukan di laptop kalian ya. Kesalahan di gambar saya sendiri ya. 18,695. Ini kok kayak 181 ya. 18,695 ya. 18,695. Nah, ini baru Q0-nya. Ingat ya, perpotongannya kan antara P0. Sebentar, kok saya jadi ngaco nih. Oh, sebentar. Bukan begitu. Ya. Oke. Ya, jadi di sini nih. Perpotongan ini nih ya, price 0-nya di sini. Consumer willingness to pay-nya kan di sini. Consumer willingness to pay-nya adalah sepanjang ini ya. Consumer willingness to pay-nya sepanjang kurva P ini ya, sepanjang kurva P ini consumer willingness to pay. Jadi kalau price-nya sudah di atas consumer willingness to pay, tentu kan orang nggak akan jadi kalau price-nya ini sudah di atas consumer willingness to pay, maka orang nggak akan mau beli karena ya willingness to pay dia lebih rendah daripada price-nya ya. Oke. Kita lanjut, maka di sini ini adalah Q0-nya di sini. Ya. Ini Q0, Q0-nya tadi 30,435. 30,435. Adalah 30,435. 30,435.
ya. 30,435. Ini adalah kurva T0. Oke. Kalau kurva T1, oke. Atau kita lanjut dulu ke soal berikutnya ya, mumpung kurvanya di sini. Soal kedua, soal berikutnya adalah hitung hoteling rent. Oke. Hitung hoteling rent. Apakah hoteling rent itu? Ya. Kalau kalian buka slide-nya, kalian akan melihat pertanyaan berikutnya adalah berapakah hoteling rent-nya? Apakah hoteling rent itu? Hoteling rent adalah rent yang diterima oleh pemilik SDA melalui rent yang diterima oleh pemilik SDA melalui mekanisme melalui melalui metode hoteling. Ingat ya, dari tadi ini kan kita menggunakan metode hoteling ya untuk menghitung alokasi SDA ya. Ini sepanjang ini ya, dari awal kita nulis di OneNote ini semua adalah metode Herold hoteling dalam mengalokasikan sumber daya alam. Metodenya seperti ini. Maka hoteling rent adalah rent yang diterima oleh pemilik SDA kalau dia alokasinya melalui metode yang alokasi ekstraksi SDA-nya menggunakan metode hoteling. Tentu yang namanya rent ini sebenarnya adalah profit gitu. Rent ini adalah profit. Jadi ingat, rent yang namanya rent itu kan profit ya, yaitu total revenue dikurangi total cost. Nah, ini kalau kalian lihat total revenue ini kan ya profit ya, atau sebenarnya gini, hoteling rent pada tahun 0 ya sama dengan total revenue pada tahun 0 dikurangi total cost pada tahun 0. Total revenue seperti biasa adalah harga dikalikan kuantitas pada tahun 0 dikurangi total cost. Ini kan rumusnya ini tadi 10 kali Q ya, sorry saya baru ingat. 10 kali sebentar. MC 10 quantity. Oke, kita hitung seperti ini dulu ya. Total cost tadi adalah gini aja deh. Sebentar ya. Oke. Sebenarnya gini, cara ngitung profit ini kita bisa ngitung profit ya. Hoteling rent ini kan sebenarnya kan profit ya. Atau bahasa lainnya kan adalah producer surplus. Tepatnya adalah producer surplus. Oke.
rent ini kan bisa kita lihat sebagai profit, bisa kita lihat sebagai producer surplus. Ini dua-duanya sama kok. Ini menghasilkan angka yang sama. Ya. Kita cari yang cara gampangnya aja deh. Ya. Harga yang dibayar oleh konsumen P0. Ya. Di sini. Sementara marginal cost-nya kan ini. Maka kan selisih ini dikalikan jumlah kuantitas, yaitu kan produser surplus. Ya. Maka hoteling rent ini ya yang ini. Ya, area arsiran ini. Inilah yang namanya hoteling rent. Ya. Kalian bisa lihat ada disparitas antara price dengan marginal cost. Disparitas ini kalau kita selisihkan, kemudian kita hitung ya luas arsiran ini, inilah yang namanya hoteling rent. Kalian bisa selesaikan menggunakan integral atau bisa selesaikan menggunakan perhitungan matematika sederhana. Ya. Hoteling rent ini adalah tadi kan quantity 0 dikalikan price dikurangi quantity 0 dikalikan marginal cost. Ya. Nah, ini kan bisa kita beginikan ya. Quantity 0 sama dengan price dikurangi MC. Ya. Maka quantity 0-nya 30,435 ya. 30,4 ini hoteling Reno 435 dikalikan price dikurangi MC ya. Price dikurangi MC, price-nya tadi adalah 18,695. 18,695 dikurangi MC-nya kan 10 ya. Oke. Bentar. Maka ini sama dengan 30,435 dikalikan 8,695, maka ini sama dengan ini kenapa ini? Oke, kita hitung pakai kalkulator. 30,435 dikalikan 8,695. Maka ini adalah 264,632 ya. Maka kita peroleh luas arsirannya seperti ini. Ya. Oke, kita peroleh ini adalah berapa tadi? 264,632. Ya. Oke. Mungkin jangan pakai warna hitam ya, kita pakai warna merah. Ini adalah hoteling rent-nya. Oke, kita lanjut hoteling kurva T1 ya. Oke, kalau kita kembali ke yang tadi, kita kan juga ada tugas menggambar kurva T sama dengan 1 ya. Ini Q, ini P, ini 40, ini 57,143, 57,143, price satunya 19,304 ya, 19,304, 19,304,
Oke, MC-nya 10 ya. MC dulu 10. Ini MC. Oke, ini adalah price 1 19,304. 19,3. Oke, 19,304. Oke, ketemu di sini. Ini adalah Q1. Q1-nya itu 29,565, 29,565. Oke, hoteling rent-nya di sana sama seperti tadi, berarti ngitung hoteling rent. Hoteling rent 1 sama dengan 29 Q1 kali P1 dikurangi jadi error. Q1 dikurangi P1 dikurangi Q1 kalikan MC ya. Ini sama dengan Q1 kali P1 kurangi MC ya. Ya, ini in case tadi kalian nggak nyadar ya, P1 kurangi MC sama dengan ini ya. Ini adalah P1 kurangi MC. Kemudian dikalikan Q seperti ini, Q1, maka ini adalah luas persegi ya. Oke, ini sama dengan Q1 29,565 dikalikan P1-nya adalah 19,304 kurangi 10 4 ya, sama dengan 29,565 dikalikan 9,304. Oke. 29,565 dikalikan 9,304, 29,565 dikalikan 9,304, ini menghasilkan 275,073. Maka ini adalah 275,073. Ini adalah hoteling rent 1. Ya. Oke, sebentar. Oke, maka hoteling rent sama dengan hoteling rent 0 ditambah hoteling rent 1 sama dengan hoteling rent 0 tadi berapa ya? 264,632. 264,232. Oh ya. Oh, 632, sorry. 632 ya. 264,632. 264,632 dikurangi ditambah 275, jadi 0 ya, 073 ya. Ya. 073 ya. 264,632 ditambah 275,073.
264,632 ditambah 275,073 ini memperoleh 539,705. Maka ini adalah hoteling rent-nya. Oke, saya cek ya slide-nya. Oke, slide udah habis. Oke, sejauh ini gimana? Ada yang masih bingung? Kita bahas ini dulu ya, hitungan dulu ya. Ada yang masih bingung? Oke, recording saya matikan dulu. Kalau begitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, sorry. Sesi pertanyaan ya.